Tanah Sunda gemah ripah, Lumumba suka betah. Orang Sunda sing toeksa, nyangga dharma anu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Hairatun Hisan Mertosono dari SDS Pupuk Kujang. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Tanah Karawang yang sangat menarik. Cerita itu berjudul Syekh Guro. Cerita Syekh Guro saya ambil dari buku Dongeng-Dongeng Ti Karawang yang ditulis oleh Bapak Darpan SPD dan Bapak Yudianta SPD, yang diterbitkan oleh PT Kiblat Buku Utama pada tahun 2018. Selamat menyaksikan. Dikisahkan di negeri Campa ada seorang ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Ora. Suatu hari Syekh Ora mendapatkan wisik. Wisik itu berisi bahwa Syekh Ora harus pergi mengembara dan tinggal di tempat yang bernama Pulau Jawa. Akhirnya suatu hari Syekh Ora mendapatkan waktu yang tepat untuk berlayar ke Pulau Jawa. Setiap kali dia mengunjungi sebuah tempat, Syekh Ora akan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Syekh Ora tiba di Kerajaan Malaka. Syekh Ora menyebarkan ajaran Islam di Kerajaan Malaka. Karena dia menyebarkan ajaran Islam, Raja Malaka ingin tahu ajaran apa yang Syekh Ora bawa ini. Akhirnya Raja mengundang Syekh Ora ke istana Malaka. Raja Malaka mulai bertanya, "Syekh Ora, ajaran apa yang kamu bawa ini?" "Ajaran Islam, Raja Malaka. Ajaran ini adalah ajaran yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja Malaka mulai tertarik dengan mutiara-mutiara ajaran Islam. Raja Malaka bertanya, "Syekh Ora, bagaimana saya mengikuti ajaran Islam?" "Mudah sekali, Raja Malaka. Raja hanya perlu menghindari larangan Allah dan mengikuti ajarannya dan mengatakan 2 kalimat syahadat." Raja Malaka mengatakan 2 kalimat syahadat, dan dari hari itu Raja Malaka resmi mengikuti ajaran Islam. Setelah sekian lamanya Syekh Ora tinggal di kerajaan di istana Malaka. Syekh Ora memberitahu kepada Raja Malaka bahwa tujuannya bukan untuk tinggal di kerajaan Malaka, tetapi untuk tinggal di tempat yang bernama Pulau Jawa. Raja Malaka mengerti, dan akhirnya Raja Malaka
membiarkan Syekh Ora berlayar ke tempat yang bernama Pulau Jawa dan menyuruh putrinya yang bernama Putri Subang Karancang menemani Syekh Ora ke Pulau Jawa. Syekh Ora akhirnya membuat Putri Subang Karancang sebagai anak angkatnya. Malam berganti pagi, hari berganti hari, dan minggu berganti minggu. Akhirnya Syekh Ora dan Putri Subang Karancang tiba di Pulau Jawa. Tetapi teman-teman, di tempat yang Syekh Ora dan Putri Subang Karancang tiba adalah tempat yang terpencil. Jadi mereka harus berjalan, dan berjalan. Sampai akhirnya mereka menemui sebuah kampung. Kampung itu sangat nyaman. Tanahnya subur, bagus untuk bercocok tanam. Di sana sini ada mata air dan warga kampungnya juga ramah. Sayangnya ada satu hal yang Syekh Ora prihatin. Warga kampung tersebut menyembah pohon, menyembah batu, dan juga menyembah mata air. Akhirnya Syekh Ora dan Putri Subang Karancang memutuskan untuk tinggal di kampung tersebut. Mereka membuat sebuah gubuk yang sangat sederhana. Di pagi hari mereka akan beribadah, dan di malam hari mereka akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat pertama kali melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Syekh Ora dan Putri Subang Karancang membuat suara lantunan ayat suci Al-Quran dibesarkan agar warga-warga di kampung tersebut mendengarnya. Saat itu banyak warga yang penasaran. Mereka mengatakan bahwa itu terdengar seperti nyanyian, tapi tidak ada pun warga kampung yang mengerti apa arti kalimat dari nyanyian tersebut. Akhirnya ada 1-2 orang warga kampung yang pergi ke gubuk Syekh Kuro. Mereka bertanya, apa nyanyian yang dia lantunkan? Syekh Ora menjawab dengan sabar. Yang dia lantunkan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Syekh Ora menjelaskan, siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad, dan apa itu Islam. Awalnya warga kampung tersebut memiliki tahap-tahap saat mereka tidak terlalu mengerti ajaran agama Islam. Tapi setelah sekian lamanya, mereka pun mengerti ajaran agama Islam. Bukan hanya mengerti, tapi mereka juga mengikuti ajaran Islam loh teman-teman. Akhirnya Syekh Ora mendapatkan banyak murid. Ada yang ingin memperdalamkan ajaran Islamnya, ada yang ingin belajar mengaji, dan lain-lainnya. Murid-muridnya tidak hanya terdiri dari warga kampung yang dia tinggali loh, tapi juga terdiri dari tetangga warga kampung sebelah. Karena Syekh Ora tahu bahwa semakin hari muridnya bertambah banyak, Syekh Ora memutuskan untuk membangun masjid dan membangun pesantren. Tujuan dia membangun kedua masjid dan pesantren adalah untuk menyebarkan ajaran Islam. Karena
Karena keahlian Syekh Ora dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, murid-murid Syekh Ora memanggilnya Syekh Kuro. Dari hari itu, pesantrennya dijuluki Pesantren Kuro. Sekian dari cerita Syekh Kuro. Pesan moral yang kita bisa petik dari cerita Syekh Kuro adalah: pertama, kita harus sabar dalam menyebarkan kebaikan. Sakitu kapi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.